Shalom saudara, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, ada baik-baik saja semua, dan kita semua nanti akan berdoa bersama ya saudara sekalian, untuk topangan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan Anda yang ingin melayani Tuhan, biarpun di dalam rumah, bisa melewati live streaming ini, ikut mendoakan saudara-saudara kita yang nanti akan didoakan saudara sekalian. Maka itu adalah pelayanan juga saudara pada Tuhan dan kepada sesama. Meskipun tidak diketahui, meskipun tidak dilihat, tetapi kalau Anda juga ikut menopang doa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka itu adalah pelayanan juga kepada Tuhan dan kepada sesama saudara sekalian. Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang memang kita tahu kita anak Tuhan, kita tahu kita sudah ditebus, kita oleh darah Yesus, kita sudah diampuni. Tapi dalam hidup ini kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar, kita sering tidak menyadari bahwa kita sebetulnya seringkali kita suka sakit hati, suka ngedumel dalam hati, suka marah, mengeluh, saudara sekalian. Itu tanpa sengaja dan itu manusiawi sekali dan itu adalah kejadian yang hari-hari saudara sekalian. Tetapi perintah Tuhan kepada kita untuk kita diberkati ya saudara, untuk kita selalu diberkati, sudah dalam berkat Allah selalu. Di Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, apabila kamu mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti segala perintahku. Tuhan Yesus mengatakan begitu. Apabila engkau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti segala perintahku, saudara sekalian. Nah, dalam hidup ini kita kadang-kadang tidak sengaja, kenapa jadi kita sakit, atau kita murung, atau kita kepahitan, karena kita ada perintah-perintah Tuhan yang kita tidak jalani saudara sekalian. Antara lain ini salah satunya adalah bagaimana kita untuk mengampuni, dapat mengampuni saudara sekalian. Pentingnya mengampuni karena kita sudah diampuni saudara sekalian. Kita sudah ditebus. Dan kita sudah ditebus, kita jadi manusia baru. Kita jadi manusia baru yang mana kita dalam anugerah, dalam kasih-Nya. Yang mana betul-betul diberkati saudara sekalian. Saya terutama merasakan sekali karena saya dulu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya masuk dalam Tuhan Yesus, nyata benar bedanya saudara sekalian ya. Gitu. Dan kalau kita sudah ditebus, kita juga otomatis harus memberikan balasannya kepada Tuhan. Balasannya apa ya saudara sekalian? Yaitu mengikuti perintahnya Allah. Seperti tadi di Yohanes 14 dikatakan, 14:15 dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan selalu mengikuti segala perintahnya, saudara sekalian ya. Nah, kita baca dulu di Efesus dulu ya, saudara sekalian. Di Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah ini dia, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Ini sering kita dengar tiap minggu bahkan di gereja. Tapi dalam realita kehidupan kadang-kadang kita nggak sengaja kayak kita jalani, memang keadaannya begitu. Tapi kita harus segera bisa harus ingat Tuhan Yesus dan harus segera bisa menjalankan perintah dari Tuhan Yesus sebagai pelaku firman. Yaitu menuruti kata-kata Tuhan Yesus kita untuk supaya bisa mengampuni saudara sekalian. Nah, dalam mengampuni itu kadang-kadang tidak bisa melupakan ya saudara sekalian. Mengampuni itu memaafkan memang.
Kalau lupa, bisa melupakan, tetapi otak kita kan ingat. Biarpun berapa puluh tahun juga kita ingat. Tetapi yang penting dalam mengampuni itu meniadakan kesalahan orang, saudara sekalian. Kita harus bisa meniadakan kesalahan orang kepada kita, yang dilakukan kepada kita. Nah itu intinya, saudara sekalian. Dan di mana ayatnya? Yaitu kita lihat di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, kita nggak mau kan Bapa di sorga tidak mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, maka doa kita tidak akan dijawab. Mungkin kita juga sakit, kita juga gagal atau apa gitu, saudara-saudara. Kalau kita tidak di dalam berkat Tuhan, bayangkan kalau Tuhan tidak mengampuni kita, hanya karena kesalahan yang sedikit itu, kita tidak mau mengampuni orang, saudara sekalian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Gitu. Nah, itu dia, saudara sekalian. Mengampuni itu betul-betul meniadakan, dan kita kalau berhadapan dengan orang yang sudah bersalah kepada kita, maka kita ya seperti dia tidak ada salah lagi sama kita. Kita harus dalam posisi seperti itu, saudara sekalian. Tidak gampang memang dalam keluarga misalnya, atau di dalam kantor, dalam perkumpulan, bahkan di gereja, saudara sekalian. Seringkali terjadi pertikaian ataupun fitnah ataupun apapun gitu. Nah, itu kita harus bisa melupakan. Tetapi memang melupakan bisa lupa, tapi kan ingat lagi, kita kan namanya otak ingat ya. Tapi kita yang penting di situ harus mengatakan bahwa orang itu tidak ada salah sama saya. Jadi biasa saja, jadi tidak ada salah. Apalagi saudara sekalian misalnya soal seperti suami istri. Misalnya diselingkuhi atau dia dihianati lah. Gitu. Kalau masih kata orang masih bisa kita bantah, belum tentu. Tapi kalau lihat dengan mata kepala sendiri kan sulit, saudara sekalian, selamanya ingat. Nah itu dia. Nah disitulah posisinya bahwa kita harus di situ bisa meniadakan kejadian itu, saudara sekalian. Biarpun kita ingat dan biarpun itu terjadi, tetapi kita harus dalam posisi dia tidak bersalah sama saya. Kesalahan itu tidak ada. Kita hapus, saudara sekalian. Sebagaimana juga Allah Bapa di sorga sudah menghapus dosa-dosa kita, saudara sekalian. Kalau kita minta ampun. Tapi jangan, ya kita harus mengampuni lah, saudara sekalian. Nah, kita lihat di Matius 18 ayat 21 sampai 22, saudara sekalian. Di Matius 18 ayat 21-22 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Nah, zaman Musa memang kalau kita mengampuni dosa itu bisa dikatakan sampai 7 kali. Tapi zaman perjanjian baru Yesus betul-betul menambahkannya 70 kali 7. Saudara, kita ini hidup sehari 24 jam, saudara sekalian. Dan firman Tuhan, baik pun itu Roh Kudus, baik pun itu darah Yesus, baik itu juga pasukan malaikat, baik itu juga firman Tuhan, itu bekerja daily artinya 24 jam, saudara sekalian. Jadi besok kita harus berdoa lagi setiap hari. Juga bertobat dan bertobat setiap hari. Atas dasar mana setiap hari? Karena Tuhan Yesus katakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Dan juga di doa Bapa kami, Tuhan Yesus katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini, saudara sekalian. Nah besok kita doa lagi. Besok kita minta, besok kita nggak tahu lagi bagaimana. Tetapi memang daily 24 jam. Begitu pula dalam mengampuni. Tuhan Yesus katakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?
Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kan 490 ya saudara sekalian. Nah sedangkan kita daily itu satu hari 24 jam. Kalau Anda tidur 8 jam, kalau itu pun tidur nyenyak ya, kalau Anda tidur 8 jam, nah dalam 24 jam itu dikurangi 8 jam, Anda terjaga 16 jam. Nah kalau Anda ada sakit hati sama orang dan tidak bisa melupakan misalnya, terlalu sakit hati, terlalu sakit gitu. Nah kalau ikut-ikut kata Yesus, ya maka 24 kurang 8, 16 ya. 16 jam dikali 60 menit, 960 menit. 960 menit dibagi 490 yang Tuhan Yesus suruh kita mengampuni 490 kali. Ya, artinya tiap 1,95 menit kita harus mengampuni saudara sekalian. Bayangkan tiap 2 menit artinya kan. Nggak sampai malah 1,95 menit. Mengampuni lagi. Ya, saya mengampuni 2 menit kemudian. Ya, saya ngampuni lagi. Ya, saya ngampuni lagi. Atau mungkin Anda tidur 6 jam, jadi 18 jam. Nah, Anda bisa lebih lama lagi ngampuni. 2,2 menit. 2 menit lebih. Nah, mengampuni lagi. Nah, nggak mungkin kan begitu. Artinya apa di sini Tuhan Yesus bilang sampai 490 kali atau 70 kali 7. Lupakanlah dan tiadakanlah. Karena nggak mungkin Anda tiap 2 menit, tiap 3 menit bilang ngampuni gitu. Jadi kalau ada kesalahan orang, lupakanlah saudara sekalian dan tiadakanlah. Maafkanlah dan tiadakanlah. Lupa mungkin sulit karena kita pasti ingat, tapi kalaupun kita ingat kita sudah tidak sakit hati, kita sudah damai, kita sudah ceria, kita sudah sukacita. Orang itu nggak ada salah sama saya. Pokoknya harus posisi seperti itu. Saya punya pengalaman saudara sekalian. Waktu saya baru bertobat, saya ikut gereja, katekisasi 1 tahun. Nah kemudian saya dibaptis dan kita belum ada Tiberias Ministry waktu itu. Sebelum ada Tiberias Ministry, karena kita mengadakan Tiberias Ministry tiba-tiba ya saudara sekalian, atas permintaan ibu-ibu yang PA di tempat saya, minta ibadah minggu saudara sekalian. Nah waktu itu kami dirangkul dari Full Gospel Businessman karena memang kami juga pengusaha. Jadi Pak Pariaji jadi presiden chapter. Jadi kita sering kadang-kadang adakan pertemuan atau ketemu-ketemu atau bicara-bicara berapa orang gitu ya saudara. Nah saya punya pengalaman demikian. Waktu saya apotek ada 7, karyawan saya banyak saudara sekalian. Nah ada teman dari kami, dari Pak Pariaji juga, Pak Pariaji, yang punya bank, itu ada kasus ya saudara sekalian, jadi tahanan luar, tahanan kota. Dan kami juga punya kerabat yang mana ibunya itu selama 12 tahun menyekolahkan anaknya di Jerman, itu betul-betul minta bantuan kepada Pak Pariaji maupun saya untuk membiayai anaknya ini saudara sekalian. Dan itu kami lakukan dengan tulus, dengan ikhlas ya. Karena ini janda anak 6 saudara. Tapi sepulangnya dari Jerman, anak ini kok jadi bodyguardnya orang ini gitu saudara, orang bank ini gitu, yang dalam tahanan kota ini. Dan rupanya ya semua keluarganya sudah ditaruh di luar negeri karena dia ya kasus-kasus bank seperti itulah saudara sekalian ya. Jadi semua keluarganya sudah di luar negeri. Jadi dia ada orang-orang yang jagain dia. Nah, jadi karyawan-karyawan saya itu kan ada juga yang wanita-wanita juga cantik-cantik saudara sekalian. Jadi rupanya karyawan saya juga banyak yang didekati sama orang-orang ini gitu ya saudara. Nah suka mengadakan barbecue di rumah orang tersebut.
yang sampai pagi, jadi dansa-dansa, makan-makan, dansa-dansa. Nah itu mungkin sudah terjadi berulang-ulang, tetapi saya tidak tahu sama sekali, saya maupun Pak Pareji tidak tahu sama sekali. Nah mungkin ya lepas dari apa, anak-anak ini akhirnya yang perempuan-perempuan mungkin merasa risih atau bagaimana, jadi cerita ke saya, katakan, Ibu, kita tuh selalu diundang sama Pak itu untuk barbecue di rumahnya sampai pagi. Boleh nggak Bu? Oh jangan saya bilang, karena orang itu udah punya anak, saya bilang udah punya istri, anak, jangan ya, gitu. Saya udah ngerti lah, pasti nih nggak betul, nggak bagus gitu. Saya cuma bilang gitu, ya janganlah gitu, bilang baik-baik gimana gitu. Nah 2 hari kemudian saudara sekalian, saya sedang di apotek saya yang satu di Kiai Maja, tiba-tiba yang jadi bodyguard ini saudara sekalian yang kami biayai sekolahnya itu masuk ke ruangan saya dari pintu luar, masuk ke ruangan saya, dan ada asbak di meja saya depannya itu, dia banting, dan kebetulan itu meja kaca saudara sekalian, dia banting, dia katakan, Mbak Eti bilang apa gitu, dipecak brak gitu saudara sekalian. Saya terkejut ya, saya lagi duduk lagi baca Alkitab lagi gitu. Nah saya belum saya jawab apa-apa, tapi udah pada bermasukan orangnya, karyawan saya, baik Pak Paryaji, baik pun juga polisi, ada polisi di dalam situ saudara sekalian dalam apotek, karena anak-anak SMA 70 dulu kan suka berantem, nah suka lari ke apotek saya saudara sekalian, apotek Borobudur di Kiai Maja. Nah itu suka ngumpet di situ, jadi makanya polisi untuk jaga mereka jangan ribut-ribut, suka ngumpet juga di dalam apotek, numpang masuk ke dalam apotek. Nah polisi ini juga dengar, jadi langsung diproses, orang ini langsung, dua orang ini diambil, ditaruh ke Majestic, ke Polsek Majestic saudara sekalian. Nah besoknya polisi katakan sama saya, ibu harus proses hukum. Saya bilang, enggak, saya kan udah ngampunin, saya bilang gitu, enggak apa-apa, saya ampuni kok. Karena saya yakin jadi orang Kristen, meskipun saya jadi orang Kristen yang baru, tapi kan saya harus mengikuti firman bahwa saya harus ngampuni. Oh tidak bisa Ibu, ini tidak bisa dibiarkan, ini karena pengerusakan katanya gitu. Kalau dibiarkan orang ini akan bisa nanti merusak lagi di tempat lain atau berbuat semena-mena di tempat lain. Ibu ini harus diproses gitu. Wah, saya bilang, ya saya serahkan akhirnya kepada orang lain, saudara sekalian untuk mengurus, tapi saya katakan, saya tidak menuntut apapun dan saya tidak mau dia dipenjara atau atau gimana deh gitu. Atau mungkin hanya dipanggil aja atau gimana gitu. Tapi bagaimana juga saya harus taat kepada kata-kata polisi tersebut ya, karena itu masalah hukum. Nah, tapi saya sudah nggak ngikuti lagi karena ada yang mengurus. Tapi saya pikir saya sudah mengampuni saudara sekalian dengan tidak saya menuntut, karena polisi suruh saya harus menuntut gitu. Nah jadi terus karyawan-karyawan saya yang perempuan-perempuan itu bilang, kan dengar ya saudara sekalian, orang itu nyerang saya gitu ya, mecahin meja, mereka nangis-nangis, Ibu minta maaf Ibu gitunya. Ya kita bilang, soalnya kita bilang aja, kita nggak tahu ngomong apa untuk bilang nggak mau karena dipaksa-paksa. Ya kita bilang, ya kata Ibu nggak boleh gitu kan, kita tidak diizinkan. Memang saya bilang nggak usah, karena kan besok kalau sampai pagi, pesta sampai pagi, mereka besoknya mau kerja lagi kan saudara sekalian gitu. Jadi ya memang kita bilang nggak boleh sama Ibu. Nah jadi makanya dia langsung datang, tiba-tiba dia masuk, dia bilang, Mbak Eti bilang apa gitu. Ya udah, saya pikir saya ngampuni saudara sekalian. Beberapa tahun lewat, nah kemudian yang tadi saya cerita bahwa kita udah ikut full gospel businessman, dan Pak Pariji jadi presiden chapter, suka bertemu dengan anak-anak Tuhan yang sekarang mereka juga jadi pendeta-pendeta besar di luar daerah ya saudara sekalian gitu. Nah lagi ngomong-ngomong,
tiba-tiba saya teringat saudara sekalian. Karena bicaranya kan anak-anak Tuhan ya bicara firman juga ya saudara sekalian. Saya ingat, oh iya ya. Kalau gitu saya sebetulnya sama namanya, ada anak namanya ini. Anak ini saya belum bisa melupakan, belum bisa mengampuni, meskipun saya katakan saya mengampuni. Tapi kalau saya ingat, hati saya ngilu. Hati saya kayak nges gitu loh saudara sekalian. Nah itu ternyata belum ngampuni saudara sekalian. Saya pikir sudah, kan nggak ada masalah, saya nggak tuntut, nggak apa. Saya juga nggak ngadu sama orang tuanya, nggak ngadu sama ibunya, nggak ada ngomong apa-apalah gitu. Nah tapi itu nges gitu. Nah terus gitu saya berdoa, apa yang harus saya perbuat? Selama ini, oh iya ya, saya nggak sadar, saya selalu begini, kok gitu ya, udah tahu dibiayai, dia tahu kita yang biayai ke sekolah di Jerman. Tapi kok dia begitu ya, kok sampai hati seperti itu gitu. Suka ada mungkin tanpa saya sadari saya mikir seperti itu. Nah akhirnya tiba waktu kita bicara-bicara itu, nah kita mau pulang berdoa dulu, jadi menyanyi. Tapi sebelum menyanyi memang saya sudah berdoa, saya bilang Tuhan Yesus, saya mengampuni anak ini. Saya bilang sama Pak Paryaji, kata Pak Paryaji, iya mama belum mengampuni, kata Bapak. Gitu, jadi ya saya bilang, saya mengampuni, saya sebut namanya. Dan saya betul-betul menghapus gitu, sama sekali menghapus. Nggak ada pikiran apa-apa lagi sama dia gitu. Terus betul, saya mengampuni. Sudah, waktu nyanyi saudara sekalian. Waktu menyanyi tiba-tiba, waktu udah saya nyanyi berapa bait gitu, kemudian tiba-tiba lidah saya tiba-tiba mulut saya bilang Yesus, 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 terus lidah saya berputar-putar saudara sekalian. Lidah saya blok plop gitu ya saudara sekalian. Saya bingung, saya kenapa blok gitu blok. Nah, bapak-bapak itu ya anak-anak Tuhan itu pada kasih selamat sama saya. Duh, selamat Ibu Eti dapat kepenuhan Roh Kudus, Ibu Eti dapat baptisan Roh Kudus, katanya gitu. Lalu saya ngerti Roh Kudus, emang saya PA kan ya saudara sekalian, tapi saya tidak menyangka bahwa saya akan dapat baptisan Roh Kudus. Nah itulah saudara sekalian, sesudah kita mengampuni, Allah berkenan kepada kita saudara sekalian. Makanya Roh Kudus memenuhi saya, dan saya kepenuhan Roh Kudus, saya dapat karunia bahasa lidah saudara sekalian. Sampai akhirnya pulang juga saya diajak makan sama Papa Riji, diajak makan sama mereka gitu, diajak makan. Tapi saya nggak bisa makan saudara sekalian karena lidahnya bergerak terus gitu, bergerak. Jadi saya cuma bisa minum alpukat jus saudara sekalian, berlomba-lomba dengan lidah saudara. Nah pulang ke rumah, kami kembali berdoa suami istri, dan Papa Riji juga lihat itu, karena kami Kristen waktu itu masih baru ya, Papa Riji juga mungkin baru ngerti. Nah terus Papa Riji juga berdoa minta saya tumpangi tangan, terus Papa Riji bilang come to me Lord, Bapak bilang gitu. Saya juga bilang aduh datang ke suami saya Tuhan, datang ke suami saya, come to me Lord, kata Bapak Paryaji. Nah beberapa bulan kemudian memang harus minta saudara sekalian kepenuhan Roh Kudus itu, tapi kita harus kudus dulu, kita pelaku firman, kita menyenangkan hati Tuhan, kita kudus saudara sekalian ya. Jadi maka itu pasti akan diberikan gitu. Dan besok paginya saya bangun tidur, saya mau berdoa seperti biasa, ternyata saya keluar bahasa roh saudara sekalian. Nah itu berkat sesudah mengampuni saudara sekalian. Nah masalah kita kan beda-beda, mungkin nanti saudara sekalian mungkin dapat berkat apa dari Tuhan atau apa yang pasti kita diberkati kalau kita menjalankan perintah Tuhan, yaitu salah satu dari perintah Tuhan tadi mengampuni sampai 70 kali 7 saudara sekalian. Itu. Nah sekarang ada satu lagi perintah Allah, kita jangan dusta saudara sekalian. Dalam kehidupan sehari-hari ini juga tanpa kita sengaja, karena keadaan juga, lingkungan, mau nggak mau jadinya terus
mengatakan tidak yang sebenarnya, meskipun nggak ada maksud, tapi mungkin terdesak atau apapun gitu. Ya, kita lihat kata-kata Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya ulangi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ini saudara sekalian. Dalam hidup, ya ini yang harus kita lakukan. Ini kata-kata Tuhan Yesus loh saudara sekalian. Karena kalau kita dusta, kata Tuhan Yesus, iblis yang jadi bapak kita. Ya kita nggak mau lah ya. Jadi, tapi kadang-kadang ya semua orang pernah melakukan ini saudara sekalian. Pernah melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau dengan sengaja, apalagi banyak juga dalam gereja juga banyak yang berdusta saudara sekalian. Nah, tetapi firman Tuhan katakan ini, Tuhan Yesus juga yang bilang, penyesatan akan ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Lebih baik baginya dikilangkan batu di lehernya dan ditenggelamkan dalam laut. Artinya orang itu, kata Tuhan Yesus, itu orang itu gak usah hidup, orang kayak gitu saudara sekalian. Nah, marilah kita saudara sekalian berusaha baik sama anak, ajar anak dari kecil untuk katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, apapun keadaannya, seburuk apapun keadaannya, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak saudara sekalian. Itu kita harus lakukan saudara sekalian, karena itu perintah Tuhan di pekerjaan, di rumah tangga, di keluarga, di perkumpulan, di kantor saudara sekalian gitu. Jadi ya kalau kita tidak dusta, kita melakukan perintah Allah, maka Allah mau berdiam di dalam kita. Kita mengampuni dan juga kita tidak berdusta. Kita jadi manusia baru saudara sekalian, ya selalu bertobat dan bertobat setiap hari. Belajar dan belajar tiap hari saudara sekalian. Saudara, kalau dusta itu Tuhan paling benci, soalnya makanya Tuhan katakan anak iblis ya saudara sekalian. Kita lihat di Wahyu 22 ayat 14 ayat 15 saudara sekalian. Wahyu 22 ayat 14 sampai 15. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Nah, dia tinggal di luar artinya tidak tercatat dalam kitab kehidupan di surga dan otomatis di neraka saudara sekalian ya. Nah ini, setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Nih Tuhan Yesus yang ngomong loh saudara sekalian. Kita ini dalam pandemi begini kita tolak ya COVID-19 dan kita yang ada minyak dan anggur, kita berdiri di atas Wahyu 6 ayat 6, kita yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Kita percaya saudara-saudara kita yang terkena pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan tapi ya kita harus berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini. Waktunya tuh kedatangan Tuhan. Banyak juga yang sudah melihat ini sudah dekat saudara sekalian. Tetapi ya tetap dalam hidup kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Dan kita juga tidak tahu bagaimana kita besok-besok atau selanjutnya. Tetapi kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada. Kita jangan jadi gadis bodoh, kita yang selalu ada minyak. Ya, makanya itu ada selalu minyak dan anggur saudara sekalian. Dan kesaksian dari Pak David dan Ibu istrinya yang suka mendoakan jemaat. Semua yang didoakan dengan minyak urapan dan perjamuan kudus itu dijawab doanya saudara sekalian. Karena itu perintah Tuhan Yesus ya, perjamuan kudus saudara sekalian. Jadi karena ada kuasa di balik suruhan kata atau suruhan Tuhan Yesus. Ada kuasa di balik perintah Tuhan Yesus. Ya, kuasa yang besar saudara sekalian pasti. Dan apa yang kita butuhkan pada saat itu pasti akan dijawab saudara sekalian. Nah, yang waktunya ini sudah dekat saudara sekalian, kita baca di Wahyu
22 ayat 10 ayat sampai 12. Lalu Wahyu 22 ayat 10 sampai 12. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini saudara sekalian, kita mau pilih kita jadi orang yang mana? Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Nanti pada akhir zaman ini akan dibiarkan saudara sekalian, akan dikeraskan hatinya. Yang jahat akan makin jahat, yang baik akan makin baik, saudara sekalian. Yang kudus akan lebih kudus, ya. Gitu. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, makanya kita harus berbuat baik, kita menjadi pelaku firman, dan kita betul-betul Allah mau berkenan kepada kita, Allah mau berdiam di dalam kita. Kalau kita kudus, Allah berdiam di dalam kita, maka apa yang menjadi kebutuhan kita pasti akan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, kalau kita kudus, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Saya setiap pagi, saudara sekalian, yang selalu kalau kita berdoa nggak selalu dalam posisi duduk atau sebangunnya atau masih ngantuk, tapi ingat langsung berdoa, langsung menyembah pada Tuhan Yesus gitu, saudara. Satu saat juga saudara sekalian, saya menyembah, saya pakai organ. Waktu tahun berapa ya saudara sekalian, saya dapat berita bahwa ada seorang dari Kalimantan, seorangnya berada tapi sakit kanker saudara sekalian di leher, itu sampai nggak bisa makan, nggak bisa apa, dan sudah berobat kemana-mana, ke rumah sakit juga, harus operasi, cuma riskan gitu katanya gitu ya, riskan, jadi berobat sampai habis, sampai kekayaannya habis. Dan atas kebaikan orang lain di Bintaro, dia diizinkan membangun bedeng di belakang rumah orang, saudara sekalian. Dan bedeng itu benar-benar bedeng ya, saudara sekalian, apa triplek gitu ya, saudara sekalian. Dan waktu saya diceritakan, saya menyembah kepada Tuhan Yesus pagi-pagi, saya basah roh, kemudian saya berangkat, saya ke apotek dulu, saya bawa sustagen, saya bawa susu-susu, saya bawa makanannya diperlukan lah, saya gitu, yang karena dia tidak bisa menelan, jadi saya bawa susu, berbagai macam susu, saudara sekalian saya bawa. Nah, terus saya sampai di sana, saya setir sendiri disertai dengan karyawan saya. Sampai di sana saya lihat, waduh, udah gembel sekali saudara sekalian ya. Tapi ya saya doakan, saya masuk, terus saya doakan, terus pakai minyak urapan, saya doakan lehernya, terus supaya bisa minum, supaya ada kekuatan karena dia udah tiduran, terus bangun aja juga udah lemes gitu. Abis-abisan dia katanya gitu, suaminya bilang abis-abisan. Sudah saya doakan saudara sekalian, terus tiba-tiba dia bilang, waktu didoakan itu, waktu dikasih minyak urapan, terus dia bilang katanya ada yang tertelan dari lehernya saudara sekalian. Dia nelan sesuatu katanya, tertelan. Ternyata tumornya saudara sekalian copot. Tumornya copot, dia nelan saudara sekalian. Jadi terus yang benar ibu, iya saya ketelan gitu. Coba makan ya, kasih susu, bikinin sustagen cepet-cepet. Bikin sustagen, bisa nelan, bisa nih. Memang cairan dia bisa nelan, tapi lega katanya gitu. Nah akhirnya hari itu juga sama suaminya dibawa ke dokter, entah di foto entah di apa, saya dapat kabar, betul saudara sekalian, tumornya sudah lepas saudara sekalian. Nah 2 hari kemudian, hari Jumat, kami ada kebaktian di Jayakarta Tower,
Dan saya bilang ke Pak Pariaji, kata Pak Pariaji suruh datang ke Jayakati Tower, dan kemudian altar call didoakan kembali, dan ditanya bagaimana, dia bilang dia mau dibaptis. Puji Tuhan, langsung dibaptis saudara sekalian oleh Pak Pariaji, dan sudah kembali ke Kalimantan, dan kembali juga sudah diberkati kembali, dan sudah sehat. Puji Tuhan saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, kalau kita selalu benar-benar hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan Yesus, apa yang kita minta kepada Tuhan Yesus pasti akan memberikannya. Dan juga seperti kita ketahui, juga pasti Tuhan Yesus akan memberikan sorga ya kepada kita ya saudara sekalian. Sorga itu ditemukan juga di perjamuan kudus saudara sekalian. Kita lihat di Pengkhotbah 9:7-9. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 9. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nah ini saudara sekalian, anggur, minum anggur, roti dan anggur. Mari makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu. Roti, anggur, tubuh, darah Yesus. Dan ayat 8 katakan, biarlah selalu putih pakaianmu, artinya kita hidup kudus, saudara sekalian, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Oke, kita selalu diurapi Roh Kudus, kita selalu pakai minyak urapan, dan selalu minta undang Roh Kudus masuk ke dalam jiwa tubuh kita, mengurapi kita, untuk kita selalu dalam hidup ini ada hikmat, pewahyuan dari sorga, dan ada kasih dan kuasa Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kita, supaya dia selalu berdiam di dalam kita dan kita kudus saudara sekalian. Dan juga memang minyak urapan juga dikatakan demikian di Mika 6 ayat 6 dan 7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Dan ayat 7 katakan, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, artinya perjamuan kudus, kepada puluhan ribu curahan minyak, saudara sekalian. Nah itu untuk penebusan dosa, untuk kita mencapai sorga, kita melakukan 1000 kali perjamuan kudus, dan juga 10.000 curahan minyak, artinya setiap hari, dan dalam kata 1000 artinya misalnya dalam 1 tahun itu sehari boleh berapa kali atau berapa kali saja. Kalau kita mau ingat Tuhan Yesus, artinya kita lakukanlah ini kata Tuhan Yesus sebagai peringatan akan daku. Entah mau kapan-kapan saja saudara lakukan gitu. Dan ingatlah satu, dalam kita berdiri di atas Wahyu 6 ayat 6 saudara sekalian, yang mana secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kita harus percaya, kalau kita berdiri di atas firman ini dan kita percaya, maka iman kita akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan sangat menghargai iman kita dan mau iman kita. Kalau kita beriman, kita hidup di dalam Tuhan sepenuh-penuhnya, dan pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup kudus, dan rajin menyatu dengan tubuh darah Yesus dan pakai minyak urapan, maka kita tidak usah takut apapun. Jalani hidup ini dengan baik, dengan mengalir apa adanya, dan selalu berdoa, selalu menyatu dengan Tuhan. Kita akan diberkati, dan kita percaya pasti nanti sorga di tangan kita. Amin saudara sekalian. Saya serahkan kepada Nias, Pak Cio. Puji Tuhan, haleluya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, beribadah.